Bisa dipahami ya? Kita bukan bangga dengan identitas pakaian kita, ini kita, tidak hanya itu, tapi kita bangga menunjukkan Islam dengan perilaku kita. Bisa dipahami enggak? Kayak kemarin kan, alhamdulillah ya, orang sekarang di Gajah banyak melihat pemandangan indah dari seorang beriman itu. Benar enggak? Benar enggak? Banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam sekarang. Kenapa tertarik gitu? Kan awalnya rata-rata mu'alaf dari hasil perang yang di Gajah itu apa mu'alaf itu? Pertama mereka heran, kok ada manusia di zaman gini gitu, takut resesi, takut kurang uang dengan ambisi dunia, tapi ada manusia-manusia yang rumahnya hancur, alhamdulillah, keluarganya meninggal, alhamdulillah, ya, hartanya habis, alhamdulillah. Ini manusia kelas apa sih gitu? Dia nggak punya apa-apa masih alhamdulillah, dan dia mengatakan karena aku masih punya Allah. Allahu Akbar. Ini iman. Aku masih punya Allah. Tapi kan kamu gini. Dia hanya mengatakan hasbunallah. Mereka dikaji, ini orang-orang mana ini? Oh, orang Islam itu teh yang di Gajah tuh. Oh, sekuat itu kenapa ya orang Islam? Oh, karena hidupnya mereka mengamalkan Al-Quran gitu. Mereka karena begitu, karena apa? SOP-nya begitu. Oh gitu, yang gimana sih Al-Quran teh? Gitu bu. Mereka para kafir itu saat itu membuka Quran satu-satu. Bahkan ada selegram tiap hari live-nya itu membaca ayat Quran, dan dia masih kafir. Tapi lama-kelamaan ternyata itu yang membuat dia bersahadah. Allah Akbar. Kenapa? Karena mereka melihat real indahnya Islam. Bukan hanya tataran teori, bukan hanya tataran semua, hanya konsep, tapi apa? Islam adalah real di dalam diri kita. Sedih pahami? Dan lagi nampar lagi nih, ya, tahanan yang orang Palestina yang ditahan Israel dibebaskan dalam keadaan menderita luar biasa. Korban penyiksaan kelihatan bekas-bekasnya, diperlakukan tidak dengan manusiawi, kelihatan bekas-bekasnya. Sedih pahami enggak? Ya, mereka sakit, mereka terluka, tidak terurus bertahun-tahun mereka. Tapi tahanan Palestina yang ditahan oleh Palestina, orang Yahudi keluar Palestina, mohon maaf, sampai dia ditahan baik-baik dengan binatang kesayangannya. Anjingnya juga sehat. Bisa dipahami nggak teman? Itu kan menampar banget. Anjingnya aja sehat gitu. Kok boleh sih tawanan bawa anjing kan? Kalau kita nambah ini, enggak. Mereka datang keluar dengan senyum. Bahkan mereka akrab dengan yang menahannya. Bahkan ada kata bye. Ya, kenapa? Saat ditanya, tentara Palestina mengatakan kenapa? Kenapa Anda memperlakukan taman begitu baik? Karena kami Muslim. Ini pelajaran loh buat kita. Karena kami Islam. Tenang, Anda tidak akan disakiti karena kami orang Islam. Dan orang yang membuat terpesona orang lain, apalagi menjadi jalan hidayah karena dia menunjukkan Islam, pasti membuat Allah dan Rasulullah tersenyum kepadanya. Ini mami. Ayolah kita bismillah. Tampilkan kita Islam kita, hasil ngaji kita, inilah Islam. Kenapa sih kamu nggak pernah bohong? Karena aku Islam. Ya, benar nggak? Dulu kan ada kisah yang begitu indah. Di zaman Umar bin Khattab ada seseorang yang dituduh mencuri, intinya singkat aja lah. Lucunya pencuri dan dia akan dikisos. Ya. Akan dikisos. Ternyata dia mengatakan, aku kesini itu meninggalkan rakyatku banyak amanah. Berikan aku waktu beberapa hari agar aku bisa menunaikan amanah itu, ya kan? Kalau nggak salah si ini teh membunuh gitu kan, si tawanan itu membunuh.
si keluarga yang dibunuhnya nggak ridho, harus dikisos ini gitu, harus dikisos. Lalu dia ini ke Amir Mukminin, kata Amir, kamu harus dikisos, tapi dia mengatakan berikan aku keadilan, aku berikan waktu beberapa hari untuk menunaikan amanah-amanahku biar aku mati tidak membawa amanah dari kaumku. Kalau secara pakai kan tawanan minta izin pulang dulu gitu atau kabur, bener nggak? Tapi siapa seorang sahabat, saat itu seorang sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, lepaskan, aku jadi jaminan. Kalau dia nggak balik lagi, aku yang menggantikan. Kata Amirul Mukminin, kamu hati-hati loh, jangan sembarangan, ini mau dikisos, mau mati gitu. Tidak, aku melihat dia jujur. Lalu apa yang terjadi? Pergilah dia beberapa hari dengan hari yang ditentukan. Ternyata pada saat hari yang ditentukan dia belum balik lagi. Coba, tuh kan kamu mah sembarangan sih gitu kan. Dia, biarlah aku dikisos untuk ini karena aku percaya dia ngomong orang bener. Ternyata pada saat mau menjelang dikisos, orang itu bener, jangan, tunggu dulu, aku datang. Coba keren nggak orang? Mau dihukum mati datang, kalau kita kan kabur kemana kan gitu. Apa dia mengatakan? Aku sudah janji, karena aku malu ada orang yang mau menjaminku, menggantikanku, dia siap mati. Lalu dia bertanya, kenapa? Wahai sahabat, kamu mau menggantikan aku, kalau aku nggak balik lagi gimana? Kamu kan mati. Apa jawabannya? Aku tidak mau ada kesan bahwa tidak ada orang Islam yang percaya kepada orang yang berjanji. Gitu. Jangan sampai terjadi ada orang Islam yang tidak mempercayai. Aku orang Islam. Islamnya tuh yang muncul. Akhirnya keluarga yang membunuh mengatakan, pada saat ini kan aku membebaskan kamu. Kamu tidak jadi dikisos karena kami keluarga ini telah memaafkan kamu. Kata si tahanan, kenapa kamu bertanya, kenapa kamu membebaskan aku? Karena dia bilang, jangan sampai satu saat ada orang mengatakan tidak ada orang Islam yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Tuh muncul Islamnya tuh, yang akhirnya dia bebas dan dia mengatakan, aku masuk Islam karena Islam begitu indah. Allah, Ma'rifatul Islam. Jadi sudah saatnya kita bukan Islam KTP, bukan Islam setengah-setengah, bukan Islam sekali-kali. Bisa dipahami enggak? Kita adalah Islam. Kenapa kamu jujur? Karena aku Muslim. Dan real, saya senang menceritakan cerita ini. Punten ya teman-teman, saya selalu suka ngomong, kalau dititipi amanat, kalau sekiranya tidak bisa, jangan maksain. Jangan dengan mudah kita mereschedule, sekarang bisa, nanti nggak bisa. Karena itu cirinya kurang amanah. Kalau sudah mau nerima amanah, itu konsekuensinya. Seseorang mengatakan, teteh rumahnya deket teteh si ini ya. Oh iya, beda kompleks sih, tapi deketan. Kenapa? Aku nitip dong, ini barang buat si teteh A, dititipin ke si teteh B. Aku nitip ya, soalnya aku nggak bisa ke dia. Kata dia gitu, harus kapan dianterinnya gitu. Ya nanti teteh bisanya kapan aja, telepon dulu aja orangnya, kapan ininya. Ya, masih orang ini ditelepon, iya teh bawa aja sama teteh, gampang lah, nanti saya ini kan. Oke, gampang, berarti udah terima amanat. Ini ada, dari kejadian ini ada beberapa karakter. Diterimalah amanat ini, si teteh ini pulang. Pas baru nyampe, si teteh yang tadi yang punya barang itu, teteh kapan mau kesini? Aku perlu barangnya. Kata dia, kan teteh tadi bilang kapan aja teteh bisa. Saya ini baru pulang. Oh enggak teh, saya perlu sekarang teh. Tuh kan orang ada yang begitu. Ya, tapi orang ini mengatakan apa? Si teteh ini mengatakan, Abi bisa nggak nganter Umi? Umi nerima amanah ini. Dia ceritakan semuanya. Tapi kata suaminya, ayo aja, cuman mau hujan, gak apa-apa lah hujan, yang penting amanah segera tersampaikan. Suaminya sepaham lagi.
Apa yang terjadi? Dia pergi dengan suaminya, hujan-hujan pakai jas hujan, mengantarkan amanah yang sebenarnya bukan urusannya, tapi karena dia sudah menerima amanah itu, dia konsekuensi. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Dan orang inilah orang. Oh jadi ya dianterin padahal mah nggak apa-apa, nggak sekarang juga. La haula wala quwata. Ada nggak orang-orang kayak gini? Enaknya diapain? Diistighfarin. Padahal maafin ya, jadi merepotkan ya ini. Kenapa sih teh? Ini maksain banget. Dia bilang gini, karena saya ingin menjadi orang yang amanah. Karena Islam mengajarkan tingginya amanah. Kata suaminya, Abi bangga punya Umi. Karena Umi pasti tidak akan hianat dengan amanah-amanah yang lain. Gitu. Itulah Islam. Nah yuk, apa yang harus kita tunjukkan dari keislaman kita agar Islam semakin terlihat mempesona? Karena orang-orang Islam berkumpul berarti kemuliaan itu berkumpul. Saya dipahami teman-teman? Oke, yang keempat, bukan marifat. Marifatullah, marifatul Rasul, marifatul Islam. Nanti kita bahas deh ya marifatul Islam. Kita harus mengenal Islam. Ya, agar kita, kata perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya kan? Haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Itu Islam. Agar kita paham inna dinna indallahil Islam. Paham. Wa may yabtaghi ghairul islami dinah. Paham itu. Dan ngaji pasti menambah marifat kita kepada agama kita, Islam. Isyhadu bi anna muslim. Saksikan bahwa saya orang Islam. Jadi paham? Sudah saatnya kita mengganti image. Orang Islam aja rorok. Orang Islam atau pesantren barudug gitu kan. Itu image-image yang harus ini. Orang Islam ada tetanggaan mayoritas Islam. Hampir semuanya minjem ke tetangga non muslim ini. Taulah yang suka minjemin tuh kan suku mana kan gitu ya. Gitu ya. Minjemin, terus dia bilang gini, jangan kasih lagi. Orang-orang Islam nggak bisa dipegang omongannya, itu udah bikin fitnah loh. Kita yang bikin fitnah. Maaf. Siapa yang lantaran perbuatan kita orang menghina agama kita, siap-siap aja nanti di hadapan Allah. Jangan kita yang berbuat tapi Islam yang dituduh gitu. Gak bisa. Orang yang ngajinya bener dia akan menjadi duta-duta Islam. Bisa dipahami? Di pasar, di jalan, di belanja gimana, lihat orang Islam belanja kayak apa. Lihat orang Islam membeli kayak apa. Lihat orang Islam menjual kayak apa gitu. Jangan beli satu ngambil dua, nawar tuh kira-kira, sudah nawar ngasaan tuh jadi beli lagi, lah wala quwata. Udah pembelinya hianat, penjualnya hianat, yang hianat dengan hianat bertemu, hianat kuadrat namanya. Penjualnya timbangannya dikurangan, kebayang nggak? Nyambung nggak kira-kira? Anu membeli maksa nambahan. Cek tukang dagang teh mau rugi da timbangan agedi. Iya. Bener nggak? Hati-hati ya.